Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, serta pendidikan STIK PTIK yang semuanya insya Allah selalu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini mengawali aktivitas kegiatan kita semua dengan melakukan kajian keagamaan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua yang kami hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa prinsip hukum dalam Islam. Kalau kita membaca literasi keagamaan, salah satunya adalah buku Tarikh Tasyri', sejarah perundang-undangan hukum Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Khudharibik. Di sana dijelaskan ada beberapa prinsip hukum yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita kenal dengan prinsip adamul haraj, bahwa hukum itu pada dasarnya meniadakan kesulitan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan dalam tugas-tugas keagamaan itu pada dasarnya adalah mudah. Ini yang harus kita ketahui. Semuanya itu adalah mudah. Dasarnya apa? Di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian semua itu al-yusra, prinsip kemudahan. Sebaliknya Allah tidak menghendaki akan kesulitan. Itu sebabnya di dalam praktek-praktek ibadah itu ada aturan-aturan. Orang kalau tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara berdiri, boleh dengan duduk. Kalau duduk juga enggak bisa, boleh dengan berbaring. Bahkan dalam prinsip hukum pun ada istilah namanya dispensasi. Bahasa fikihnya disebut dengan rukhsah. Jadi ada istilah dalam bahasa hukum, ada istilah rukhsah, ada istilah azimah. Kalau azimah itu melakukan kegiatan
ibadah secara normal itu azimah. Kemarin-kemarin itu ngaji di sini, para peserta didik full, harus semua datang di sini. Karena apa? Karena kondisinya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu COVID menurun. Nah sekarang sudah mulai meninggi, maka boleh tidak datang di sini. Bapak-bapak melakukan kegiatan lewat Zoom itu namanya rukhsah, keringanan atau dispensasi. Dalam situasi yang sulit boleh orang misalnya mengerjakan sholat. Kalau kondisi biasa ya kita kerjakan secara azimah, kondisi-kondisi yang ya biasa normal. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tapi bagi orang yang dalam perjalanan yang mencapai ya kurang lebih 90-an lah, atau 80 sekian, 85 kilometer, seseorang diperbolehkan untuk menjamak. Menjamak itu mengumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Misalnya sholat zuhur dengan sholat asar dikerjakan dalam 1 waktu. Ambil pada waktu zuhur, setelah zuhur baru asar, tapi sholatnya di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau dikerjakan pada waktu asar namanya jamak takhir. Belum dikasih keringanan lagi, boleh meringkas. Meringkas itu dalam bahasa hukumnya adalah qashar, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini namanya kondisi di mana orang boleh melakukan kegiatan ibadah tidak semestinya, yaitu tidak azimah, tapi dengan cara mengambil rukhsah atau keringanan. Jadi kalau di masjid kita ini diatur misalnya ada garis-garis apa ini, silang-silang, sholat, kegiatan masjid mengerjakan sholat itu harus agak renggang, itu namanya dalam keadaan yang tidak normal. Jangan diserang, oh itu tidak mengikuti aturan agama. Loh, aturan agamanya iya memang, aturan agama itu sholat harus dengan merapatkan shaf. Maka imam memberikan aba-aba, sawu sufufakum wa'tadilu, rapatkan barisan kalian. Itu dalam keadaan normal. Tapi ketika ada sesuatu yang ya mengakibatkan seseorang memungkinkan ya terjadi mencegah kesehatan, jangan digunakan dalil yang azimah tadi, dalil-dalil yang normal. Ini kadang-kadang para tokoh agama mengkritik kegiatan yang dalam kondisi tidak normal dengan dalil yang untuk kegiatan yang normal. Ya tentu berbeda. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa dalam kondisi tidak normal boleh kita melakukan kegiatan keagamaan ya
yaitu tidak sama persis dalam keadaan yang normal. Jadi ada dispensasi, ada keringanan. Bahkan kalau memang kondisinya sudah sangat membahayakan, apalagi membahayakan itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga resmi, yaitu pemerintah, misalnya supaya ya tidak rame-rame melakukan kegiatan keagamaan di masjid, itu harus dituruti. Karena apa? Ada prinsip hukum lain yang mengatakan bahwa ketaatan kepada penguasa itu adalah bagian daripada ketaatan kepada agama. Jadi perintahnya adalah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Orang yang diberikan kekuasaan untuk menetapkan. Jadi kita taat kepada pemerintah selagi itu tidak melanggar agama demi untuk menyelamatkan manusia, maka taat kepada ulil amri atau pemerintah itu hukumnya wajib. Ini harus dipegang prinsip ini, sehingga jangan ditabrak-tabrakkan dalil yang mengatur kegiatan keagamaan dalam keadaan normal dengan ya orang melaksanakan kegiatan dalam keadaan yang memang ya ada masalah. Jadi kalau nanti satu saat kok tiba-tiba pemerintah mengumumkan supaya ya sholat di rumahnya masing-masing, sebaiknya jangan dilawan dengan dalil, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi agama pada dasarnya tidak mempersulit, dan kita harus mengambil ya kemudahan-kemudahan. Tidak hanya Al-Quran, tapi hadis pun menyatakan, misalnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Yassiru wala tu'assiru, yassiru, permudahlah kalian semua, wala tu'assiru, jangan kalian mempersulit. Jadi ini prinsip pokok dalam beragama. Bahkan orang yang misalnya kondisi sakit, boleh untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridun au ala safarin, ketika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan melakukan perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhur, maka boleh Anda tidak puasa, berbuka, tapi harus mengganti pada hari-hari berikutnya. Ini yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Jadi banyak keringanan-keringanan ketika dalam keadaan sulit. Jadi dalam kaidah hukum itu disebutkan idza dhaqa, manakala kita ini dalam keadaan dhaqa, sempit, justru yang berlaku ittasa'a, justru keluasan di situ kita dapatkan. Jadi nggak usah khawatir, dalam hukum itu sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana kalau dalam keadaan sulit? Bagaimana kalau keadaan mudah? Nah, ini harus dipegang betul-betul supaya tidak menyerang satu dengan yang lain. Oh, ini diserang, ini pemerintah menyampaikan begini, diserangnya dengan dalil agama. Dalil agama itu benar, tapi dilakukan ketika dalam keadaan normal. Ketika dalam keadaan tidak normal, maka bisa saja kita ambil yang mudah-mudah.
Itu yang pertama. Yang nomor dua, prinsip hukum yang kedua adalah taklilut takalif, penyedikitan beban. Jadi kita ini diberikan oleh Allah sebuah beban. Mengapa diberikan beban? Supaya tanggung jawab. Bapak-bapak ini kerja sebagai ASN, dikasih beban. Ada beban standar, ada yang nanti beban tambahan, gitu kan Pak ya? Bebannya berapa? Kalau sebagai dosen ada beban yang standar, harus menyelesaikan minimal 12 SKS. Itu dosen. Karena apa? Ada tambahan yang lain, pengabdian masyarakat, ada tugas penelitian. Tapi ke bapak-bapak yang sebagai ASN di sini, yang bukan dosen, ya harus masuk minimal tiap hari berapa jam. Karena apa? Itu beban kerja. Nah, orang beragama juga diberikan oleh Allah beban. Beban itu dalam bahasa hukum namanya taklif. Orang yang diberikan beban namanya mukallaf. Siapa mukallaf? Orang yang sudah berusia akil balik, berakal sehat, ya. Sejak usia, kalau laki-laki ya 15 tahun pokoknya sudah balik lah. Kalau perempuan sudah haid, mulai haid, itu sudah mulai diberikan beban oleh agama. Untuk apa? Ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, namanya kewajiban. Sholat, puasa, itu beban. Tapi sekali lagi, beban yang Allah berikan itu sesungguhnya ya sedikit. Makanya prinsipnya disebut dengan taklilut takalif, penyedikitan beban. Mobil aja kalau nggak ada bebannya nggak enak itu. Bapak bawa mobil dinaikin sendiri, itu kurang enak. Tapi kalau dinaikin ada 3 orang, bebannya pas gitu, memang ukurannya, lebih bagus. Cuma nggak boleh mobil ukurannya untuk 5 orang diisi 10 orang. Itu namanya kelebihan beban, bahaya. Tapi beban itu penting. Di samping untuk tadi punya tanggung jawab, yang nomor 2 untuk keseimbangan. Kalau enggak ada tugas, enak banget nanti. Ngawur, nanti manusia akan jadi ngawur. Karena apa? Karena terlalu enak menjadi ngawur. Orang itu kalau terlalu enak bahaya, Pak. Udahlah. Bapak misalnya duitnya banyak ini kan, ya. Yang laki-laki dikasih harta itu, rezeki yang banyak sekali. Itu kalau tidak ada kontrol, tidak ada aturan, bahaya ini. Akan menyalahgunakan harta yang lebih itu seenaknya sendiri. Karena apa? Karena banyak uangnya. Maka harus diatur. Bahaya ini kalau model-model kayak kita ini. Duitnya banyak bisa nggak karo-karuan itu. Duitnya pas-pasan aja, gayanya minta ampun, belagu. Ada nggak yang begitu, Pak? Orang gajinya biasa-biasa, gayanya luar biasa. Ada nggak, Pak? Mana orangnya, Pak? Mahasiswa juga begitu itu. Ada yang gayanya minta ampun itu. Gajinya masih UMR tapi gayanya itu HP-nya 3 itu. Padahal pulsanya nggak ada. Beli HP selalu mereknya branded gitu kan. Nah itu gaya namanya. Kelebihan beban itu bahaya. Karena kelebihan beban akhirnya akhir bulan pusing.
Tahu-tahu begitu dapat honor gajian, utangnya banyak. Karena apa? Bebannya diberat-beratkan, tidak sesuai dengan gaji yang masuk. Nah, yang nomor 3, prinsip hukum yang nomor 3 yaitu at-tadrij. At-tadrij itu ada apa ya? Proses. Jadi hukum itu berproses. Kita dalam beribadah juga harus ada proses. Ya, kalau yang standar sholat 5 waktu, dilatih 5 waktu sudah bagus, besok ditambah lagi sunnah-sunnahnya. Jadi proses. Ada orang yang tiba-tiba ibadah semalaman, akhirnya apa? Besoknya lagi enggak ibadah, sakit gitu kan. Jadi yang penting ada proses, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Jangan melakukan kegiatan yang berlebih-lebihan, tapi hanya dilakukan sekali 2 kali sehingga membosankan. Jadi sekali lagi, dalam beragama kita punya sebuah proses. Ya, sesuai dengan kemampuan dulu. Besok lagi kalau sudah dirasakan nyaman, enak, naikkan lagi grade kita, naikkan lagi. Jadi insya Allah istiqomah. Tapi kalau ada orang yang tiba-tiba mau ibadah ini besok, semalam suntuk gitu kan, cuman semalam doang, besoknya lagi tidurnya kebablasan, kapok. Inilah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ada beberapa prinsip hukum yang harus diketahui oleh peserta didik, terutama bahwa dalam hukum Islam itu ada beberapa prinsip-prinsip yang ada tadi. Nanti coba kalian semua bisa bandingkan dengan misalnya hukum-hukum positif kita. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita mari membaca suratul Fatihah. Kita doakan saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Kita juga doakan orang tua kita yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Terutama kita doakan para pemimpin negeri ini, semoga diberikan kekuatan lahir dan batin memimpin kita semua. Kita doakan negeri kita ini dijauhkan dari bala wabah. Ya, sekarang ini sudah mulai tinggi, mudah-mudahan bisa segera turun kembali. Kita bisa melakukan aktivitas secara normal. Yang penting jaga kesehatan, enggak usah takut ya. Tenang saja, semua yang Allah berikan untuk kita ini adalah yang terbaik. Jangan menyalahkan Allah ya, karena apa yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan itu semua untuk kebaikan kita semua. Harus kita yakini itu, dan kita harus yakin pula ketika Allah memberikan ujian, musibah, itu tandanya Allah sedang mencintai kita. Pada waktunya pasti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.